Kisah dimulai dalam sebuah kabin mobil yang pengap oleh usia. Larry dan Joan, sepasang suami istri yang telah melewati lebih dari 4 dekade bersama, terjebak dalam perdebatan kecil yang khas bagi pasangan lansia. Larry mengeluh tentang navigasi, sementara Joan sibuk merapikan pakaiannya, memastikan mereka tampil pantas di hari ulang tahun cucu mereka. Di balik keriput dan uban itu, terpancar sisa-sisa kelelahan hidup, namun juga kenyamanan yang hanya bisa dimiliki oleh dua orang yang telah saling mengenal luar dalam. Sesampainya di rumah anak mereka, suasana hangat pesta berubah menjadi momen melankolis bagi Joan. Sang anak menunjukkan sebuah foto lama yang baru saja ditemukan dalam kotak kenangan. Di sana, seorang Joan muda yang berseri-seri berdiri di samping Luke, suami pertamanya yang gagah mengenakan seragam militer. Luke adalah cinta masa muda Joan yang gugur di medan perang hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka. Larry, yang berdiri di sudut ruangan, memperhatikan foto itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa hormat pada masa lalu istrinya dan sedikit rasa cemburu yang tak kunjung pada meski waktu telah lama berlalu. Larry kemudian beranjak ke meja prasmanan, namun saat hendak menyuapkan makanan, tubuhnya tiba-tiba kaku. Dalam keheningan yang mencekam di tengah keriuhan pesta, Larry roboh. Napasnya berhenti di sana, di antara tawa anak-anak dan kenangan masa lalu yang baru saja bangkit. Kesadaran Larry kembali bukan dalam kegelapan, melainkan di dalam sebuah gerbong kereta yang bersih dan bercahaya terang. Saat ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela, Larry terperanjat. Ia bukan lagi pria ringkih dengan pinggang yang sering sakit, ia kembali menjadi pemuda berusia 20 tahunan dengan rambut tebal dan tenaga yang meluap-luap. Kereta itu berhenti di sebuah stasiun megah yang dipenuhi oleh ribuan orang dari berbagai zaman, semuanya tampak dalam versi fisik terbaik mereka. Di tengah kebingungan itu, seorang wanita muncul dan memperkenalkan diri sebagai pendampingnya. Wanita ini menjelaskan bahwa stasiun tersebut adalah zona transit menuju keabadian. Setiap jiwa yang datang diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal abadi mereka dan, yang terpenting, dengan siapa mereka ingin menghabiskan waktu selamanya. Namun, ada sebuah aturan yang kaku. Setiap jiwa hanya punya waktu 7 hari untuk membuat keputusan sebelum pintu keabadian tertutup secara otomatis bagi mereka. Larry, yang hatinya masih tertinggal di dunia, menolak untuk melanjutkan perjalanan. Ia bersikeras ingin menunggu Joan. Baginya, keabadian tanpa istrinya adalah bentuk lain dari neraka. Sang pendamping mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Namun Larry tetap teguh pada pendiriannya, menghabiskan hari-harinya di peron stasiun, menatap setiap kereta yang datang dengan harapan yang cemas. Di dimensi dunia nyata, duka yang mendalam akibat kepergian Larry membuat kesehatan Joan merosot tajam. Hanya dalam hitungan hari, Joan menyusul suaminya. Ia terbangun di kereta yang sama, kembali menjadi wanita muda yang kecantikannya tak lekang oleh waktu. Saat ia melangkah keluar dari stasiun, Larry sudah menunggu di sana. Reuni itu dipenuhi tangis dan pelukan hangat. Larry segera menjelaskan segalanya tentang stasiun tersebut dan rencananya untuk segera berangkat menuju tempat abadi mereka. Namun, di tengah penjelasan Larry, sosok lain muncul dari kerumunan. Seorang pria yang gagah, tampan, dan mengenakan seragam yang sama seperti di foto yang Joan lihat beberapa hari sebelumnya. Itu adalah Luke. Luke telah menunggu di stasiun itu selama 67 tahun. Sejak ia meninggal di medan perang, ia menolak masuk ke pintu keabadian karena ia telah berjanji pada Joan bahwa mereka akan menghabiskan sisa hidup bersama. Bagi Luke, waktu puluhan tahun terasa sekejap demi janji itu. Kehadiran Luke menciptakan ketegangan yang luar biasa. Larry menyadari bahwa secara fisik, ia kalah telak dari Luke yang tampak seperti pahlawan perang. Sementara Joan berdiri di antara dua pria yang mewakili dua babak berbeda dalam hidupnya. Cinta yang tragis dan singkat, serta cinta yang setia dan panjang. Joan terjepit dalam dilema yang menyiksa. Ia mencintai Luke dengan semangat masa muda yang belum sempat padam, namun ia mencintai Larry dengan kedalaman rasa yang dibangun lewat pengorbanan dan kehadiran nyata selama puluhan tahun. Untuk berlaku adil, Joan memutuskan untuk memberikan 1 hari kencan kepada masing-masing pria sebelum ia menjatuhkan pilihan terakhirnya. Hari pertama dihabiskan bersama Luke. Keajaiban stasiun akhirat memungkinkan mereka mewujudkan kencan ideal. Luke membawa Joan ke sebuah kafe klasik dan sebuah gedung bioskop ajaib yang memutar rekaman memori mereka saat pertama kali jatuh cinta. Setiap tawa, surat cinta yang ditulis di barak, dan impian-impian yang sempat hancur oleh perang. Hari itu dipenuhi dengan romantisme yang menggebu-gebu, membangkitkan kembali getaran yang sempat Joan kubur dalam-dalam. Bersama Luke,
Joan merasa seperti gadis remaja yang dunianya baru saja dimulai. Hari kedua adalah giliran Larry. Berbeda dengan Luke yang penuh gairah, Larry membawa Joan ke sebuah perahu kecil di tengah laut yang tenang. Mereka tidak melihat rekaman memori yang luar biasa, melainkan hanya berbaring menatap langit sambil membicarakan hal-hal sepele. Tentang bagaimana anak mereka akhirnya berhasil lulus kuliah, tentang kelucuan cucu-cucu mereka, dan tentang pertengkaran-pertengkaran kecil mereka di masa tua. Kencan ini tidak menawarkan ledakan emosi, melainkan ketenangan dan rasa aman. Bersama Larry, Joan merasa pulang ke rumah yang sebenarnya. Ketika waktu untuk memilih tiba, tekanan yang dirasakan Joan memuncak. Ia melihat kedua pria itu berdiri menunggunya dengan penuh harapan. Menyadari bahwa memilih salah satu akan menghancurkan hati yang lain, dan merasa bersalah karena mencintai keduanya secara bersamaan, Joan mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan memilih siapapun. Ia akan melangkah masuk ke pintu keabadian sendirian, membiarkan kedua suaminya bebas mencari kebahagiaan mereka masing-masing tanpa dirinya. Keputusan itu meninggalkan Larry dan Luke dalam kehancuran yang sama. Dua pria yang awalnya saling benci dan bersaing itu berakhir di sebuah bar di stasiun, menenggak minuman dalam keheningan yang pahit. Dalam kemabukan dan kesedihan itu, mereka mulai berbicara. Larry menyadari sesuatu yang sangat mendasar. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya bersama Joan, ia sudah memiliki waktu itu, sementara Luke tidak memiliki apa-apa selain penantian panjang selama 67 tahun. Didorong oleh rasa cinta yang melampaui ego, Larry berlari menuju pintu keabadian sebelum Joan menghilang selamanya. Ia berhasil mencegat Joan tepat di ambang pintu. Dengan suara gemetar, Larry mengatakan bahwa ia mengalah. Ia mendesak Joan untuk pergi bersama Luke. Larry berargumen bahwa Joan layak mendapatkan kesempatan kedua untuk merasakan cinta yang sempat dirampas oleh perang, dan bahwa ia cukup bahagia hanya dengan mengetahui Joan bahagia. Joan terharu, memeluk Larry untuk apa yang ia pikir adalah terakhir kalinya, dan akhirnya melangkah masuk ke gerbang keabadian bersama Luke. Joan dan Luke akhirnya mendapatkan surga mereka. Mereka memilih sebuah rumah sederhana di pegunungan yang asri, sebuah tempat damai yang sering mereka bicarakan sebelum Luke berangkat perang. Hari-hari mereka diisi dengan kedamaian, persis seperti yang Luke impikan selama puluhan tahun di stasiun. Namun, seiring berjalannya waktu yang tak berujung di keabadian, ada sesuatu yang mulai mengusik hati Joan. Di dunia keabadian itu, terdapat sebuah bioskop yang menyimpan seluruh memori kehidupan. Suatu hari, Joan pergi ke sana tanpa memberitahu Luke. Ia duduk di kegelapan dan mulai menonton rekaman hidupnya bersama Larry. Ia melihat momen-momen sulit saat mereka kekurangan uang, saat mereka menangis bersama kehilangan orang tua, hingga momen Larry merawatnya saat sakit. Joan menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan. Cintanya pada Luke adalah cinta pada sebuah bayangan ideal dan masa muda yang tidak pernah tumbuh dewasa. Sedangkan cintanya pada Larry adalah cinta yang telah teruji oleh api kehidupan, cinta yang memiliki akar, sejarah, dan substansi. Luke adalah kekasih hatinya, tetapi Larry adalah separuh dari jiwanya. Joan menangis di dalam bioskop itu, menyadari bahwa ia telah salah memilih. Dengan berat hati, ia menemui Luke dan mengungkapkan isi hatinya yang paling jujur. Luke, yang melihat kejernihan dan kesedihan di mata Joan, menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan kebahagiaan yang berlandaskan pada kerinduan masa lalu. Dengan kemuliaan hati yang sama seperti yang ditunjukkan Larry sebelumnya, Luke melepaskan Joan. Ia memahami bahwa keabadian yang sesungguhnya bukanlah tentang siapa yang menunggu paling lama, melainkan tentang siapa yang telah melengkapi perjalanan hidup itu sendiri. Joan berlari kembali ke zona transit, berharap Larry belum memilih keabadiannya sendiri. Ia menemukan Larry dengan nasibnya yang akan berakhir dalam kesepian. Saat melihat Joan kembali, Larry seolah melihat mukjizat. Joan menjelaskan bahwa meski Luke adalah cinta pertamanya, Larry adalah cinta terakhir dan selamanya. Tanpa keraguan lagi, Larry dan Joan berjalan bergandengan tangan menuju pintu keabadian, siap menghabiskan waktu selamanya dalam kebersamaan yang telah mereka bangun sejak di dunia, kini tanpa rasa sakit, tanpa usia, hanya cinta yang murni dan kekal.